Shalom dan salam damai kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman maupun kawan-kawan yang berada di luar sana. Sekali lagi kita bertemu di dalam perkongsian firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Saya petik dari Amsal bab yang ke-29 dan ayat yang ke-25 yang mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi saya ingin kaitkan firman Tuhan ini dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan siapa kita bergaul yang dipanggil yaitu sahabat. Kembali kita kepada topik sahabat. Saya percaya setiap orang di antara kita, bahkan setiap pribadi di antara kita paling kurang pun memiliki ataupun mempunyai seorang yang dipanggil sahabat, seorang teman yang rapat dengan kita. Mungkin seorang teman waktu sejak dari kita kecil, bahkan mungkin seorang teman waktu kita bersekolah, bahkan seorang teman di tempat kita bekerja, bahkan seorang teman sehingga usia kita menjadi tua. Bahkan ada di antara kehidupan kita pada hari ini masih bahkan dipengaruhi oleh kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat di sekeliling kita. Apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini yaitu dengan satu topik, berani berkata tidak. Saya yakin dan percaya ramai di antara kita memiliki sahabat ataupun kawan-kawan yang selalu mengajak kita dengan aktiviti harian ataupun banyak lagi hal-hal yang boleh kita lakukan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Tapi ada kalanya sahabat-sahabat kita ataupun kawan-kawan kita mengajak kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita sendiri, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang punya sahabat yang rapat dan selalunya sahabat-sahabat kita mengajak kita melakukan suatu hal ataupun aktiviti ataupun perbuatan yang bertentangan dengan kehendak hati kita, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi oleh kerana kita memanggil mereka sahabat, kita tidak berani menolak. Dan topik kita pada hari ini yaitu berani berkata tidak. Menjadi sahabat yang baik bukan berarti harus mengikuti semua keinginan sahabat kita. Bahkan sebahagian orang tidak berani menolak permintaan ataupun keinginan sahabatnya, walaupun ada kalanya itu bertentangan dengan kata hati kita sendiri. Kita harus perlu jujur terhadap diri sendiri dan orang lain mengenai pendapat dan keputusan kita. Jangan biarkan orang lain mengatur hidup kita dengan mengikuti semua keinginan-keinginan mereka. Di saat kita mengembangkan kebiasaan ini, maka peluang untuk kita menyimpang dari kehendak Tuhan terbuka lebar. Ada 3 kebenaran penting yang perlu kita ketahui bila hidup di dalam dunia ini. Yang pertama, kita tidak mungkin menyenangkan hati semua orang. Kerana apa? Karena setiap orang memiliki kehendaknya sendiri. Berusaha menyenangkan hati semua orang adalah usaha yang sia-sia, karena masing-masing ada maunya sendiri. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeza. Tuhan pun tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Sebagai contoh, jika seorang berdoa meminta hujan dan yang lain meminta hari yang cerah, doa siapa yang akan dijawab? Sudah tentunya sekiranya Tuhan menjawab doa yang seorang tidak akan merasa senang hati, dan sekiranya Tuhan menjawab doa yang seorang lagi, maka yang seorang lagi tidak akan merasa senang hati. Sebab itu saya katakan Tuhan sendiri pun tidak dapat menyenangkan hati semua orang. Yang kedua, kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Saya ulangi, yang kedua, kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Karena apa? Kebahagiaan tidak selalu didasarkan pada penerimaan dan persetujuan orang lain terhadap kita. Carilah persetujuan Tuhan, carilah tujuan Tuhan, maka kita akan berbahagia. Di dalam Yesaya bab 48 ayat yang ke-18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini bermaksud kebahagiaan manusia hanya datang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita
tidak akan hancur ketika mengalami penolakan. Mungkin ada di antara kita mengalami penolakan daripada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita apabila kita sudah tidak mau menuruti ataupun mengikuti aktiviti yang tidak sehat, aktiviti yang bertentangan dengan kata hati kita, bahkan aktiviti ataupun perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, sehingga ada di antara kita dipulaukan oleh kawan-kawan kita, ada di antara kita dibuang oleh kawan-kawan kita, sehingga mereka sanggup memutuskan persahabatan oleh karena ada satu sebab, yaitu gara-gara hidup kita sudah tidak serasi dan sudah tidak sejajar dengan kehidupan mereka. Lebih-lebih lagi yang kita sudah bertobat, yang kita sudah melayani, memang sudah tidak sejajar dengan kehidupan. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang masih hidup di dalam duniawi, jadi ia seperti langit dan bumi. Itu sebabnya ramai di antara kita ditolak, dipulaukan. Tetapi menurut kata firman Tuhan, kebahagiaan itu datang daripada Tuhan, bukan datang daripada manusia. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami penolakan dari bangsanya sendiri. Bayangkan, Yesus sendiri, Tuhan sendiri mengalami penolakan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat menyakitkan daripada bangsanya sendiri. Sehingga kita tahu di dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus mati di tangan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Karena itu kita harus tetap jalani hidup dengan tabah dan jangan biarkan penolakan orang menghancurkan kita. Hidup kita akan hancur jika kita terlalu mempedulikan penolakan orang terhadap kita. Tetapi jalani hidup dengan semangat dan jangan merasa terburuk ataupun jangan merasa bersalah karena perkataan dan penilaian orang. Jadilah diri sendiri yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata bijak yang saya ingin berikan pada hari ini, putuskan apa yang baik dan benar, karena kitalah yang bertanggung jawab di atas keputusan itu. Sebelum mengakhiri perkongsian singkat saya pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku menolak permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan bertentangan dengan kata hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.